البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيب، Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala al-hadits at-tasi', hadis yang ke-9, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin itu selamat dari lisannya dan tangannya. Wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Sementara muhajir adalah orang yang meninggalkan perkara yang Allah larang. Muttafaqun alaih. Tayyib, di sini Rasulullah SAW menjelaskan hakikat Islam sesuai dengan namanya, hakikat hijrah sesuai dengan namanya. Karena kita tahu bahwasanya definisi yaitu ta'rif syar'i dia tidak mungkin keluar dari apa? Dari ta'rif lughawi. Pasti selalu ada keterikatan. Tayyib, disebutkan di sini al-muslim, orang yang aslama yuslimu islaman, yaitu berserah diri kepada Allah. Ternyata makna Islam di antara maknanya, walaupun dia dari Islam yaitu penyerahan diri, tetap dia tidak keluar dari apa? Isim masdarnya yaitu as-silm, yaitu kedamaian dan keselamatan. Makanya di sini Rasulullah SAW menafsirkan kepada apa? Kepada shorof yang lain. Bukan muslim adalah aslama, walaupun itu makna sebenarnya, tetapi ternyata dia juga mengandung makna asal yaitu dari salima yaslamu, yaitu seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin itu selamat dari apa? Dari jeleknya lidah orang ini dan tangan orang ini. Inilah makna yang betul. Adapun sebagian sebagian penerjemah di Indonesia terjemahkannya terbalik. Muslim adalah orang yang selamat dari kaum muslimin, tangan dan lidahnya. Ini salah. Terbalik. Muslimun yang selamat dari lisan dan tangan dia. Nah, dia terbalik. Bukan salimah minal muslimin hadisnya, tapi salimal muslimuna minhu. Muslimin selamat dari dirinya. Tayyib, kita lihat di sini bahwasanya Islam itu mengharuskan adanya penunaian hak. Kita tahu masing-masing makhluk itu memiliki hak. Hak orang kafir dia itu adalah untuk apa? Disikapi dengan adil. Sementara hak muslim yang ajnabi, yang dia itu jauh di sana, dia punya hak apa? Persaudaraan sesama Islam. Kalau muslim yang dia itu adalah dari mujawir, yaitu tetangga, maka dia punya hak Islam dan hak ketetanggaan. Adapun kalau dia itu adalah muslim dari kalangan dawil qurba, sanak kerabat, dia punya hak sebagai muslim, yaitu sesama muslim, dan juga apa? Hak kekerabatan. Masing-masing ada apa? Ada haknya. Tayyib, manakala hak yang tertinggi adalah hak kesamaan agama, maka yang disebutkan oleh Rasulullah di sini adalah secara umumnya yaitu muslimun. Walaupun dalil-dalil yang lain menunjukkan orang-orang kafir juga tidak boleh dizalimi. Tapi ini kharaja makhrajal ghalib, bahwasanya muslimun berhubungannya adalah dengan kaum muslimin. Muslim itu tinggalnya adalah di negeri muslimin, sehingga keumumannya hukumnya adalah seperti ini. Muslim adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari gangguan dia, baik gangguan dengan lisan ataupun gangguan dengan tangannya. Tayyib. Padahal dalam hadis yang lain Rasulullah telah menyebutkan masalul muslimina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalil jasad. Dengan hadis yang telah kita lewati, itu hadis An-Nu'man bin Bashir, bahwasanya permisalan muslim satu sama lain adalah apa? Seperti satu anggota badan, seperti satu badan di dalam masalah saling cinta, saling sayang, dan saling membantunya. Ini masalah tolong menolong. Bagaimana kalau sama sekali tidak mampu menolong? Sebagaimana di dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bagaimana kalau saya tidak mampu melakukan ini semua, wahai Rasulullah? Menolong saudara dan sebagainya. Rasulullah mengatakan apa? Mengatakan tahan dirimu dari apa? Mengganggu orang lain. Fatilka shadaqatuka ala nafsik. Itu adalah sedekahmu untuk dirimu sendiri. Tahan dirimu dari mengganggu orang lain. Jadi inilah keadaan yang paling minimal seorang muslim. Jangan sampai dia itu mengganggu orang lain. Upayakan orang lain tetap selamat dari gangguan dirinya.
Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Risalah Tabukiyah, yaitu apa? Selamatnya muslimin dari gangguan kita itu sudah ghanimah. Kalau kita mampu membantu itu lebih bagus lagi, tapi paling tidak kita tidak mengganggu itu pun sudah ghanimah, sudah bagus sekali. Makanya di sini Rasulullah SAW menyebutkan batas minimalnya. Kalau tidak mampu membantu maka jangan mengganggu. Ini ma'ruf di kalangan ucapan manusia dan itu benar. Gangguan itu ternyata bukan hanya dari tangan dan kaki, tapi juga dari lisan. Maka disebutkan di sini selamat dari lisan dia. Apalagi gangguan lisan itu lebih pedih daripada gangguan tangan dan kaki. Karena lisan itu sering yang mengganggunya dari sudut pandang al-ird, kehormatan. Sementara kehormatan ma'ruf di kalangan manusia dan juga disebutkan oleh para ulama, dia itu lebih berharga daripada dunia, lebih berharga daripada harta. Bahkan terkadang lebih berharga daripada jiwa. Orang lebih rela dibunuh daripada dituduh dengan berzina. Kehormatan lebih mulia daripada jiwa dan harta. Bahkan disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menyebutkan apa itu? Idfa'u a'radakum bi amwalikum, yaitu tolaklah yaitu bela kehormatan kalian dengan harta kalian. Makanya ada sebagian orang walaupun dia sendiri perlu harta, tetapi demi menjaga dirinya jangan sampai orang mengatakan ini kedekut, saya minta nggak dikasih, maka terpaksa dia ngasih itu demi menjaga kehormatan dia. Dan bahkan ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah, beliau hartanya tidak seberapa, tapi terkadang ada sebagian orang yang tidak paham keadaan beliau, meminta-minta dan terus-menerus merengek-rengek, sehingga Rasulullah mengeluarkan sebagian uang untuk dia kepada siapa? Kepada siapa itu? Uyainah bin Hazan Al-Fazari. Yang setelah dia keluar, Muawiyah berkata, wahai Rasulullah, si fulan ketika Anda memberi sedikit saja, dia langsung memuji Anda. Rasulullah mengatakan, mungkin karena beliau sedang tidak suka, tapi si fulan yang lain itu aku beri 100 dinar, dia masih enggak juga puas. Maka Muawiyah tanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak tahan aja? Yaitu jangan Anda beri. Rasulullah mengatakan, apa yang mampu saya lakukan? Aku tidak suka untuk mereka itu menyatakan saya ini sebagai orang bakhil. Itu menunjukkan memang kehormatan itu lebih tinggi daripada harta dan nyawa terkadang. Marwah, iya. Dan dalam hadis itu juga Rasulullah menyebutkan, apa yang mampu saya lakukan? Mereka tidak ridho kecuali aku harus beri mereka, dan Allah tidak ridho aku menjadi orang yang bakhil. Kemudian Rasulullah menyebutkan, demi Allah tidaklah sesuatu harta keluar dari tanganku dalam keadaan aku ridho kecuali mereka tidak akan diberkahi. Jadi nggak ada gunanya dapat uang itu secara zahir kalau pemberinya itu tidak ridho. Tayyib, syahidnya di sini adalah bahwasanya ucapan lidah itu merupakan gangguan-gangguan yang banyak karena langsung menghantam hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika menghibur nabinya SAW, wala yadiku sadruka bima yamkurun. Jangan sampai hatimu itu menyempit dikarenakan makar yang mereka perbuat. Makar apa itu? Kenapa? Bentar, akhirnya ada dua kan? Yaitu disebutkan di dalam tafsirnya, maksudnya yang kurun adalah mereka menuduh beliau sebagai penyihir dan seterusnya. Coba kita murojaah lagi. Tayyib. Dan yadahu, dan ini ma'ruf, min lisanihi wa yadih, yaitu tangan dia. Ini ma'ruf, gangguan dengan tangan, boleh jadi berupa memukul atau mencuri hartanya, atau boleh jadi ini dan itu. Kenapa tidak dikatakan kakinya dan sebagainya? Dikatakan oleh para pensyarah karena kebanyakan amal memang dikerjakan oleh tangan. Makanya banyak ayat-ayat yang menyebutkan dengan lafaz yang umum, bima qaddamat aydihim, dikarenakan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Walaupun kaki juga berbuat. Juga di dalam ayat yang lain, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan ulah tangan manusia. Padahal kerusakan juga dengan kaki. Tetapi ini kharaja makhrajal ghalib, dalam bentuk yang umum. Kalau yang surat Al-Hijr harus banyak merujak. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kalau yang ayat yang lain, yang Baik, ini jazakallahu khairan dalam Al-Hijr
yadhiqu sadruka bima yaqulun. Baik, ini yang diinginkan, tapi baik. Wala taku fi dhayqin mimma yamkurun. Baik, ini yang betul, yang tadi jazakallahu khairan Al-Hijr. Yang An-Nahl wala taku fi dhayqin mimma yamkurun. Baik. Kemudian yang An-Naml wala takum fi dhayqin mimma yamkurun. Baik, bukan yadhiqu tapi fi dhayqin. Baik. Baik, yang kedua wal muhajir manhajara manahallahu anhu. Dan orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Baik, kita tahu bahwasanya hijrah itu ada dua macam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Yaitu hadis yang datang dari 4 sahabat, diantaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, juga Abu Humaid As-Sa'idi dan lain-lain. Rasulullah SAW menyebutkan al-hijrah hijratan. Hijrah itu ada dua macam. Yang pertama adalah tarku ma nahallahu anhu, meninggalkan apa yang Allah larang. Dan yang kedua adalah yaitu apa? Meninggalkan negeri kekufuran kepada negeri Islam. Jadi hijrah pertama adalah hijrah maknawi, hijrah yang kedua adalah hijrah hissi. Maknawi yaitu memang hati dia meninggalkan maksiat. Adapun kalau yang hissi maksudnya memang badan dia yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka yang disebutkan di dalam hadis ini, hadis Abdullah bin Amr ibnul As, ini adalah apa? Hijrah maknawi. Bukan betul-betul badannya berpindah, tetapi dia menahan diri dari kemaksiatan dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Dan inilah hijrah yang hakiki. Makanya alnya di sini kata para ulama adalah al yang menunjukkan kesempurnaan, yaitu muhajir yang hakiki. Bukan sekedar pindah dari sini ke situ, tetapi dia adalah orang-orang yang memang meninggalkan kemaksiatan. Sebagaimana muslim yang hakiki adalah orang yang menjaga diri dari mengganggu orang lain. Baik. Dan hadis ini hampir sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yaitu Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu dengan lafaz yang lebih sempurna. Setelah menyebutkan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'min man amina al-mu'minuna minhu atau min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Bahwasanya ini sama tadi, kemudian ada tambahan apa? Orang mukmin adalah orang yang kaum mukminin aman dari gangguan dirinya. Kemudian muhajir lafadznya sama. Kemudian wal mujahid man jahada nafsahu li taatillah dalam hadis Fadullah bin Ubaid. Orang mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk taat kepada Allah. Jihad itu banyak, tapi jihad yang tertinggi adalah jihadun nafas. Jihad yang hakiki adalah untuk apa? Mengalahkan dirinya sendiri dulu, baru meluaskan wilayah ke luar-luar. Allahul musta'an. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.